Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi bersama channel Rumah Sedekah NU bersama Bank Jatim Syariah. Ya. Saya Sulpadli sebagai salah satu santri pesantren Mambaul Ulum Malang akan menemani teman-teman sekalian pada podcast malam hari ini. Nah, pada malam hari ini kita sudah kedatangan salah satu bintang tamu, yaitu Mas Mirza, salah satu santri dari pesantren Mambaul Ulum yang kemarin lolos sebagai finalis Duta Santri Nasional. Bener, Mas? Alhamdulillah, ya benar, alhamdulillah. Mari kita sapa narasumber kita pada malam hari ini, Mas Mirza. Gimana kabarnya, Mas Mirza? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Mohon maaf ini agak sakit, Mas ya. Agak kurang sehat ya, Iya, mungkin karena sehat. pengaruh perubahan cuaca yang Beban tiba-tiba cuaca dan lain-lain. Ini kan udah mulai hujan gitu ya di Malang ya, juga. benar sekali. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh nih, Mas, mungkin Ya, nanti kan kita bakal bincang-bincang terkait pengalaman Mas Mirza selama karantina atau bagaimana proses Mas Mirza nih bisa sampai ke tahap finalis Duta Santri Nasional. Ya, gitu. Nah, sebelum itu kita berkenalan terlebih dahulu nih kepada teman-teman boleh. sekalian. Bagaimana sih latar belakangnya Mas Mirza? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. latar belakang saya. Oke, baik. Terima kasih Mas moderator yang sangat luar biasa ini. Dan untuk teman-teman semuanya, memang latar belakang saya itu memang dari kecil, dari lahir itu ya, memang udah di lingkup pesantren, dan abah ibu saya juga mengajarkan tentang nilai-nilai dasar Islam, mulai dari kehidupan, dari kitab dan lain-lain semuanya lah gitu. Dan sampai saat ini juga lingkupnya masih lingkup pesantren gitu ya, mulai sekolah sampai kuliah juga di pesantren, dan saat ini juga di pesantren gitu, alhamdulillah. Dan itu memang apa ya, suatu anugerah atau dan kebanggaan, bukan untuk membanggakan diri, tapi itu sebagai motivasi saya untuk menjadi yang lebih baik dan lebih baik, itu aja sih. Gitu latar belakangnya. Sangat luar biasa nih latar belakangnya. Jadi dari kecil itu sudah dibekali di pendidikan pesantren Ya, dan lingkungannya gitu. sangat mendukung gitu. Nah, alhamdulillah. Untuk sekarang Mas Mirza ini sibukannya sedang apa sih? Apa masih kuliah atau hanya sibuk di pondok atau bagaimana? Ya, betul. Terima kasih. Kesibukan saya saat ini itu masih sebagai mahasiswa, tepatnya di Universitas Islam Negeri Malang, gitu. Dan mulai masuk kuliah itu juga 2018, dan alhamdulillah sekarang udah apa istilahnya ya, sudah S2 lah, pasca sarjana di UIN Malang juga, alhamdulillah. Karena memang itu yang diajarkan oleh orang tua saya, abah saya, bahwasanya ketika sampean masih muda dan masih punya power, masih punya kekuatan lebih lah untuk belajar. Kalau nanti kan kalau udah tua kan pasti akan, kalau mau belajar kan agak sulit gitu ya, agak males dan lain-lain. Dan ketika masih muda, maksimalkan kemudaan sampean itu, maksimalkan apa yang ada dalam diri sampean. Dan orang tua alhamdulillah sangat mendukung dengan semua potensi yang ada, dan itu sih Mas yang saya alhamdulillah patut kita syukuri, gitu aja. Nah, mungkin sudah cukup mungkin ya terkait latar belakang dan juga pendidikan Ya, yang sedang begitu. dilaksanakan oleh Mas Mirza. Nah, sekarang ini kemarin nih sempat ini kan ikut Duta Santri Nasional nih, Mas. Nah, Ya, betul. mungkin cerita awalnya itu bagaimana bisa lolos atau bagaimana Gitu ya. bisa sampai ke finalis gitu udah sangat luar biasa walaupun belum dapat juara, Mas ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit gitu. Baik. Ya, bisa sampai finalis itu memang sudah ya luar biasa lah menurut saya ya. Karena saya itu memang dari kecil nggak pernah mengikuti duta-dutaan gitu, Mas. Belum pernah mengikuti duta-dutaan, dan kalau lomba-lomba pernah mengikuti dan lain-lain, untuk juara juga alhamdulillah. Tapi kalau yang istilahnya duta atau apa itu masih belum pernah, dan masih pertama kali ini, dan alhamdulillah. Dulu itu waktu awal-awal itu kan saya tahu berita itu ya kan di grup pondok, di pondok yang ada di Kediri sana. Ada itu, setelah itu saya carilah apa itu Duta Santri itu, dan itu yang mengadakan siapa dan tempatnya bagaimana dan kedepannya itu seperti apa, apakah itu mewakili atau mewadahi seluruh santri Indonesia atau bagaimana, ya kan saya cek satu-satu itu, saya pahami. Setelah itu kan kok agak tertarik gitu ya, karena kan memang latar belakang saya yang sudah saya jelaskan tadi kan bisa balance dengan itu kan ya. Nah, setelah itu kok ya udahlah saya coba gitu. Itu kalau nggak salah bulannya itu bulan Februari dulu. Bulan Februari itu kan ada tes berkasnya, pengumpulan berkas dan lain-lain. Nah, setelah itu saya bingung nih mau mewakili yang mana pondoknya kan.
Dan posisi kan saya juga mondok di sini, tapi saya juga di daerah saya ada pondoknya gitu kan. Nah setelah itu saya tanyakan, ya udah mewakili pondok sini aja Mambul Ulum, dan saya sowan ke Abah, alhamdulillah direstui dan lain-lain. Dan setelah berkas itu kan ada kayak lembar persetujuan gitu Mas ya, dari pimpinan atau pengasuh pondok. Dan alhamdulillah memang Abah sudah meridhoi itu, dan saya daftar. Setelah itu lama itu Mas, maksudnya saya sempat bingung ini kegiatan ini beneran apa enggak gitu loh, karena nggak ada konfirmasi dari panitia sama sekali selanjutnya itu. Dan baru ada konfirmasi itu kalau nggak salah Juni atau Juli gitu Mas. Ya Juni atau Juli itu loh, itu ada pemberitahuan bahwasanya lolos ke tahap wawancara gitu. Dan di tahap wawancara gitu mulai ditanya mengenai bahasa Inggris Arab gitunya kan, terus Qur'annya gitu. Sebelumnya kan ditanya itu di berkasnya, itu pondoknya pondok Qur'an apa kitab gitu. Nanti kalau pondok Qur'an berarti tesnya itu tes Qur'an. Pondok kitab ya kitab yang dibaca. Dan saya tulisnya kan pondok tahfidz nih dengan pondok Qur'an. Ya tapi dan alhamdulillahnya itu waktu tes ternyata yang dites itu juznya juz 1, alhamdulillah. Dan setelah itu ternyata juga ditanya kitabnya Fathul Qorib tentang al-buyu, jual beli gitu kan. Nah setelah itu wawancara apa ya, bahasa, kitab, dan juga tentang kepribadian lah, tentang kepribadian itu yang ketiga. Nah setelah itu alhamdulillah lolos lagi ke tahap istilahnya bootcamp Mas. Bootcamp itu nanti ada beberapa narasumber yang nanti itu udah masuk di berbagai bidang. Saya kan ambilnya itu bidang budaya dan pariwisata. Nah, setelah itu ada narasumber yang nanti akan menjelaskan tentang budaya dan pariwisata tersebut. Nah, setelah itu lolos lagi kan, yang dinilai dari bootcamp itu adalah keaktifan. Keaktifan waktu ada seminar itu, yang bertanya, mulai menyanggah, tanggapan dan lain-lain. Nah, setelah itu lolos ke tahap pitching. Tahap pitching itu penyampaian idenya atau programnya nanti ke depan seperti apa. Saya budaya pariwisata, alhamdulillah saya itu memakai program yang namanya Sakti, Santri Berbakti. Jadi itu istilahnya itu mewadahi santri seluruh Indonesia untuk melakukan pengabdian. Kalau istilahnya yang modern volunteer lah Mas gitu. Yes, ya volunteer. Nah, itu nanti akan diambil 30 seluruh Indonesia. Dan 5 nanti akan fully funded atau dibayari semua sama Duta Santri yang nantinya akan bekerja sama dengan Kementerian Budaya dan Wisata gitu, dan Pendidikan pastinya. Nah, setelah itu yang 15 itu nanti akan partial funded. 10 nanti partial funded, itu nanti akan dibayari setengah. Ya, setengah saja. Selanjutnya ada self funded, nanti bayar sendiri, dan pastinya itu nanti akan seleksinya akan dilaksanakan seluruh Indonesia. Nah itu program saya seperti itulah, jadi mewadahi atau yang ingin mengembangkan dan ingin mengenali budaya-budaya dan pariwisata seluruh Indonesia itu nanti akan bisa mengikuti program tersebut gitu, dan seleksinya pasti akan ketat karena seluruh Indonesia Mas gitu ya. Seperti itu sih. Sangat luar biasa ya, sudah berkumpul dengan ya banyak santri dari penjuru Indonesia Mas ya. Betul. Kalau boleh tahu teman-temannya mungkin dari Sabang sampai ya, Merauke jadi Sabang Mas ya? Merauke ada. Alhamdulillah itu dari Aceh ada, alhamdulillah. Dari Merauke itu ada 2. Di Merauke ada 2. Dan saya bisa berkumpul di situ dan disatukan oleh Duta Santri, itu ada pengalaman yang sangat luar biasa lah Mas. Nggak mungkin akan saya lupakan, nggak mungkin akan saya tinggal gitu aja, nggak mungkin, karena perjuangan bisa sampai situ memang sangat luar biasa Mas ya. Dan saya yakin teman-teman yang lolos finalis itu nanti akan menjadi lebih baik dan mengembangkan organisasi Duta Santri itu menjadi lebih baik lagi lah. Dan nanti saya yakin itu akan bisa mengembangkan potensi masing-masing santrinya gitu. Ini saya sangat tertarik terkait program kerja dari Mas Mirza nih di bidang pariwisata tadi ya. Mungkin untuk opreknya nih rencananya kapan ini Mas? Mungkin untuk teman-teman mungkin yang ingin infonya nanti bisa dicek di mana gitu Mas. Ya, baik. Alhamdulillah itu kemarinnya juga sempat kita bahas yang bidangnya budaya pariwisata. Dan memang rencananya itu waktu liburan Desember atau Juli. Dan kalau Desember ini
tidak memungkinkan kayaknya Mas ya, karena itu kan butuh peralatan yang banyak, butuh dukungan support dan yang sangat banyak, dan itu insya Allah mungkin nanti Juli akan mulai dilaksanakan gitu. Berarti ini untuk seluruh santri di Indonesia? Seluruh santri di Indonesia, alhamdulillah. Dan kemarin itu waktu kita bahas kan ada kayak di sana itu kayak FGD gitu Mas ya, forum group discussion. Nah di sana kita bahas dan teman-teman itu memang ya Allah sangat luar biasa Mas di sana itu. Memang teman-teman santri yang lolos itu cara kekeluargaan, cara support, cara saling merangkul, cara saling mengasihi, saling mendukung satu sama lain itu sangat luar biasa Mas. Di sana itu saya merasakan kekeluargaannya sangat luar biasa sekali. Dan waktu kita pisah, waktu kita mau kembali ke pondoknya masing-masing itu ada kayak terharu lah Mas, ada sifat atau menyesali kayak ini waktunya kurang banyak waktu kita berkumpul kayak gini, cuma 1 minggu dan 1 minggu itu penuh makna gitu Mas. Itu aja sih. Berarti ini untuk duta santri ini Mas yang melakukan seleksi dari Kemenak Mas atau dari mana Mas? Ya itu kan sebenarnya itu yayasan, duta santri itu yayasan, dan alhamdulillah tahun ini itu sangat disupport oleh pemerintah, didukung oleh Kementerian Agama, didukung oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama dan lain-lain, alhamdulillah disupport gitu. Dan ini sifatnya yayasan aja, dan kita bekerja sama dengan Kemenak dan juga PBNU gitu. Allah ini sangat luar biasa nih Mas Mirza ya, sudah bisa mencapai tahap itu. Padahal baru pertama kali ikut sebagai duta ini Mas ya. Iya, sangat luar biasa ya, sudah bisa mencapai titik finalis. Ini bukan karena kekuatan saya Mas ya, mungkin karena barokahnya doa orang tua, barokahnya kiai, saya yang terus-menerus berdosa dan beliau-beliau yang terus-menerus berdoa. Masya Allah, sangat luar biasa ya motivasi dari salah satu duta santri nasional di Indonesia ini Mas. Nah Mas Mirza ini sudah bisa mencapai tadi nih sebagai finalis, mungkin Mas Mirza bisa memberikan tips and trick nih. Soalnya saya dengar tadi untuk seleksinya itu dari bulan Februari Mas ya? Ya, dari seleksi Februari, berkas sebelum puasa itu. Sampai bulan apa Mas kemarin? Berarti tahap ya sampai bulan? Itu Oktober, Februari. Oktober kan itu mulai karantina itu ya. Berarti cukup lama ini Mas. Ya, untuk Mas Mirza nih, pesan dari Mas Mirza. Apa nih yang perlu dipersiapin buat teman-teman santri khususnya yang di Mambaul Ulum dan sekitarnya? Mungkin persiapan dari berkas, kemudian dari pengetahuan itu apa aja yang perlu dipersiapkan gitu untuk bisa lolos sebagai finalis duta santri dan bisa juga jadi juara 1 gitu pas nanti kalau udah di final. Ya, menurut saya kalau tips santri itu saya bagi 2 Mas ya. Ada tips yang batin dan juga ada yang jiwa raganya itulah Mas ya, dohirnya. Nah yang batin itu ya pastinya kita waktu di pondok kita ngikutin arahan dari kiai, kita amal kiai, apa-apa kiai yang menyuruh kita ikuti sajalah. Karena kita nggak tahu ya nanti barokahnya itu yang ke kitanya itu yang mana kita nggak tahu ya kan. Yang penting kita di pondok udahlah ngabdi sama kiai, manut kiai, udahlah insya Allah barokah. Kita nggak tahu barokahnya nanti datangnya kapan, tapi yakin suatu saat nanti pasti ada barokahnya gitu loh. Dan itu memang diajarkan oleh mbak saya dulu waktu di rumah. Udahlah, pokoknya apa yang diarahkan oleh kiainya atau orang tuanya ikuti saja. Mungkin kita nanti agak kok disuruh-suruh si mondok, niatnya saya di sini kan belajar gitu loh. Lah kita nggak tahu ilmu yang bisa masuk ke kita tuh yang mana gitu loh Mas. Bahkan kita waktu dulu Mas ya, waktu saya mondok di Alamin, saya masih ingat betul. Itu saya itu sempat itu Mas, apa namanya istilahnya, cacar air gitu loh Mas. Iya, cacar. Apa istilahnya? Kalau pondok lupa saya. Istilahnya itu sampelnya pondok lah. Pasti anak-anak pondok pasti ngalamin itu. Dah, waktu awal-awal itu saya disuruh langsung oleh Yai Anwar Iskandar, pengasuhnya sana, pengasuh. Saya itu waktu tangan saya masih itu ya. Dan saya disuruh membersihkan selokan air tuh Mas. Iya. Itu kan mampet dan sangat hitam itu airnya itu, sangat kotor lah. Saya disuruh ngambil. Padahal pengasuhnya itu tahu kalau ini lagi sakit. Saya tahu. Dibilang gini, "Wes gak popo. Mari. Gitu aja." Gitu. Saya ambil Mas. Saya karena cacar itu 4 bulan saya. 4 bulan. Waktu sekolah ya cuma nulisnya gini, makan ya gini. Sebisanya saja. Dan suruh ngambil. Beneran itu nyata. Nyata. Saya ambil, saya bersihkan. Ya ada sakitnya pasti. Saya ambil, setelah itu saya masukkan ke sampah. Entah itu memang barokahnya beliau atau memang sifatnya beliau memang kayak gitu, ingin mengajarkan hal-hal yang mungkin dari kitanya itu
jelek lah ya kayak gitu. Tapi kan beliau tuh mengajarkan hal-hal yang positif pastinya. Kedepannya pasti ada sifat yang positifnya. Saya ambil dan 3 minggu atau 4 minggu gitu udah tiba-tiba sembuh mas. Padahal saya itu sangat parah sekali sama orang tua itu sampai dibawa ke pantai selatan. Kan katanya bisa sembuh ya kalau ke pantai itu. Karena ada asin-asinnya itu. Itu saya diajak ke sana dan masih belum sembuh, dikasih obat ke dokter dan lain-lain. Dan alhamdulillah lah itu berkat ngambil sampah itu mas ya, itu barokah. Dan yang kedua itu dohir. Dan memang saya yakin semua santri, semua manusia itu pasti punya bakat, punya potensi. Dan tinggal kitanya mau mengembangkannya atau tidak. Gitu. Dan ketika kita udah punya mimpi, tinggal kita mau mewujudkan apa tidak gitu loh. Ya. Biasanya kan anak muda itu kan ada sifat malasnya dan juga terlalu cinta dengan duniawi, atau anak muda di Malang kan masih banyak yang pacaran dan yang lain, cinta gitu. Ya nggak apa-apa, cinta juga nggak apa-apa. Tapi jangan sampai lupakan tanggung jawab kita awal kita ke Malang itu seperti apa gitu loh. Pokok saya dulu juga dinasihatin sama Yai Anwar Iskandar. Waktu pertama kali thalabul ilmi, itu yang pertama itu memang niatkan untuk mencari ridha Allah gitu. Yang kedua itu untuk mencari syafaatnya Rasulullah, barokahnya kiai dan juga orang tua yang pasti. Dan yang keempat itu untuk mengembangkan agamanya Allah itu. Dan yang kelima ya, kelima berarti menghilangkan kebodohan. Itu yang masih saya ingat dan masih saya catat itu. Tapi ya kita sebagai manusia mas ya, pasti ketika udah awal-awalnya semangat tapi di tengah-tengah kita agak males, ya kita maklumi saja lah sebagai manusia. Tapi yang kita harus bisa berpegang teguh keyakinan kita bahwa kita itu bisa gitu. Wah, sangat itu sih mas. Baik sekali ya tadi triknya, ada tips batin dan ada juga tips secara zohir ya. Jadi tips batin itu mungkin secara nyata mungkin kita nggak bisa menggambarkan mas ya. Ya betul. Mungkin dari barokah, dari karomahnya kiai. Mungkin kalau secara zohir mungkin kita bisa ikhtiar gitu mas ya. Nah tadi mungkin Mas Mirza ini udah jelaskan tips and trick. Tips and triknya. Nah mungkin apa sih pas Mas Mirza daftar atau pas seleksi duta santri itu tantangannya di mana gitu? Mungkin apakah ada kendala atau mungkin bisa diceritakan, dan bagaimana Mas Mirza bisa mengatasi permasalahan tersebut gitu? Ya, tujuan saya daftar itu yang pertama memang untuk lebih dekat dengan para kiai mas. Ya, untuk tantangan dan lain-lain memang pasti ada, tapi saya nggak terlalu memikirkan hal itu. Dan memang tujuan saya itu pengen dekat kiai dan juga ingin mengalahkan diri saya sendiri gitu loh. Ingin mengalahkan diri saya sendiri. Walaupun saya memang lihat teman-teman di luar itu sangat luar biasa dengan bakat potensi yang sangat luar biasa. Saya paham itu, tapi saya tujuannya bukan untuk mengalahkan mereka, tapi tujuan saya ingin mengalahkan kemalasan saya, ingin mengalahkan ketidakpedean saya di depan umum, ingin mengalahkan sifat-sifat yang negatif lah dari diri saya. Gitu aja sih. Untuk tantangannya ya pasti banyak, dan kita harus melewati tantangan tersebut. Kita harus bisa melakukan hal-hal yang membuat kita menjadi lebih baik. Itu aja sih. Itu aja. Hai Sobat Barokah, kini kamu bisa melakukan pembayaran dengan virtual account Bank Jatim di aplikasi Oppo Mart. Caranya, buka aplikasi Oppo Mart, pilih produk yang kamu inginkan, masukkan alamat penerima dan pilih jasa pengiriman, kemudian pilih cara bayar dengan virtual account Bank Jatim. Gampang banget kan? Yuk unduh aplikasi Oppo Mart di handphone kamu, transaksi semakin mudah dan barokah di Bank Jatim Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo para santri, para kiai, para aktivis, para pengabdi minum madu berkah songo-songo yang diproduksi oleh Pesantren Tahfidz Mambaul Ulum dan Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama dengan mitra. Insya Allah dengan ikhtiar ini kita bisa menjadi lebih kuat, lebih sehat di dalam memberikan pengabdian terbaik kepada umat.
Hai Sobat Barokah, butuh dana talangan untuk modal usaha? Jangan khawatir, pembiayaan piutang IB Barokah solusinya. Keunggulannya, jangka waktu maksimal 12 bulan, maksimal pembiayaan sebesar nilai invoice, perlindungan asuransi syariah, dan pemberian diskon atas ujroh wakalah penagihan transaksi. Informasi lebih lanjut, kunjungi laman bankjatim.co.id atau kunjungi kantor cabang syariah maupun kantor layanan syariah Bank Jatim. Usaha semakin barokah bersama Bank Jatim Syariah. Oke, kembali lagi di channel Rumah Sedekah NU. Nah, pemirsa sekalian, selanjutnya kita akan berbincang lebih jauh nih terkait Duta Santri Nasional. Karena sudah bersama salah satu finalis, maka ini Mas Mirza saya pengen nanya nih Mas, terkait syaratnya nih apa aja nih Mas? Apakah ada batasan usia ataukah pesantrennya ini harus terdaftar secara resmi dan apakah alumni itu bisa daftar gitu Mas? Mungkin bisa dijelaskan Mas. Baik. Untuk yang pertama mengenai batasan usia, itu memang batasan usia itu kalau nggak salah Mas ya, kalau nggak salah itu 35 tahun. 35 tahun, ya maksimal. Maksimalnya 35 tahun. Nanti kalau sama Masnya ini umurnya 40 ya jangan daftar Mas. Kalau udah nikah gimana Mas? Apakah boleh? Tidak boleh. Tidak boleh memang ya? belum buat yang nikah gitu loh. Yang menikah nanti bukan duta santri Mas. Duta Gus atau duta Kiai. Iya benar. Iya gitu. Benar. Beda lagi. Duta Kiai. Nah, selanjutnya mengenai apakah alumni dan juga apakah pesantrennya itu harus terdaftar, saya kira itu nggak ada Mas ya. Maksudnya nanti alumni itu boleh daftar, yang penting nggak lebih dari 35 itu Mas. Oh gitu. Ya, boleh nanti daftar silahkan. 35 atau 25 gitu loh Mas ya, agak lupa saya juga. Kalau nggak salah 35, kalau nggak salah loh ya. Nanti nanti tak cek lagi gitu. Antara segituan. Dan apakah pesantrennya itu terdaftar atau enggak? Saya kira juga bebas ya, nggak harus terdaftar di Kemenak gitu. Dan memang kemarin itu kebanyakan memang teman-teman itu yang daftar itu kan sekitar 6.400-an sekian Mas ya. Dan itu setiap yang daftar memang diterima gitu. Dan nanti akan ada penyeleksian dan yang lain gitu. Yaitu sih Mas, pesantren bisa, semuanya bisa daftar gitu. Maksimalnya segitu. Alumni ya silahkan kalau mau daftar itu. Boleh. Karena kemarin tuh waktu daftar itu juga banyak yang mengatasnamakan pondoknya yang lama gitu Mas. Contoh misal teman-teman yang di Malang ini kan udah kuliah semua Mas ya, udah kuliah dan ada yang ngekos, ada yang ngontrak dan lain-lain. Itu juga mengatasnamakan pondok yang lama dulu. Tapi ya pastinya izin dulu ke pengasuhnya yang pondoknya lama, dan ketika sudah diizini ya silahkan gitu loh, boleh mengatasnamakan pondoknya itu. Gitu. Oke. Nah Mas, untuk selanjutnya nih Mas terkait kriteria penilaian Mas, terkait kriteria penilaian berkas, apakah memang harus berprestasi dan bagaimana kriteria penilaian nih Mas? Based on experience-nya Mas Mirza nih pas finalis Duta Santri di Surabaya kemarin nih Mas. Ya. Kriterianya gimana itu Mas? Kalau untuk penilaian itu memang haknya panitia Mas ya. Saya dari sini juga nggak tahu penilaiannya seperti apa. Yang pasti ketika udah karantina itu Mas ya, yang pasti itu tentang keaktifan, public speakingnya, dan juga cara merangkul dengan teman-teman yang lain itu seperti apa, kekeluargaannya. Yang pasti itulah keaktifan, kedisiplinan, dan juga tentang public speakingnya. Karena kemarin itu waktu mau berangkat yang di Unusa itu Mas ya, H-1 sebelum finalis, itu kan saya telat. Ada 3 teman ya, memang kita itu saling nunggu satu sama lain. Ada yang udah siap sebenarnya ya, udah siap, tapi kita saling nunggu teman yang lain, yang satunya. Dan akhirnya kita ketinggalan di bus itu. Bukan ketinggalan, Deng, bisa masuk, tapi ada catatannya gitu, ada pengurangan poinnya. Tiga teman itu. Dan kalau nggak salah total itu ada 8 yang kena catatan itu, agak telat itu. Berarti penilaiannya itu pas awal masuk karantina atau Mas sudah mulai dari awal masuk karantina udah masuk penilaian itu. Mulai kedisiplinan jam masuknya, jam makannya, terus istirahatnya, setelah itu nanti waktu sholat itu juga ada penilaiannya Mas. Jadi sangat disiplin, sangat keaktifan, dan juga nanti ketika ada pemateri yang masuk seminar itu juga dinilai tentang keaktifan itu sih Mas.
Nah, kemudian Mas Mirza juga nih menyaksikan langsung nih kan ya pengumuman juaranya. Nah, Ya, betul. nah kriteria juaranya nih juara apa aja Mas? Apakah juara 1, 2, 3 segala macam itu mungkin bisa dijelaskan Mas? Ya, Juara baik. apa aja gitu. Untuk yang tahun ini itu yang diambil itu total ada 4 laki, 4 perempuan. Ada juara 1, oh kok 4, 5, ada 5 laki, 5 perempuan. Yang juara 1, terus yang juara 2 ada runner up. Yang selanjutnya itu ada juara favorit. Selanjutnya ada juara persahabatan. Dan juga yang kelima itu ada juara best performance. Jadi ketika kita karantina itu kan ada kayak penampilan bakat itu ya, ada penampilan dari teman-teman yang punya potensi nanti tampilkan. Lah itu nanti akan masuk ke dalam best performance. Dan untuk selanjutnya yang juara favorit itu kan diambil dari viewer di YouTube, like-nya dan lain-lain. Nah, setelah itu ada juara persahabatan tuh ketika karantina santri mana yang paling bisa bersahabat dengan yang lain, bisa kenal satu sama lain. Nah itu yang menjadi penilaian. Dan untuk yang juara 1, 2 itu memang waktu kalau nggak salah Mas ya, karena saya juga kurang paham masalah penilaian yang di sana. Dan kalau yang saya tahu itu diambil waktu finalisnya, waktu finalis. Jadi waktu hari H itu grand final, itu kan teman-teman penyampaian ada pertanyaan itu di layar, yaitu penyampaian bagaimana menanggapi permasalahan tersebut, bagaimana menanggapi isu tersebut, bagaimana menanggapi hal-hal yang terjadi di masyarakat dan lain-lain. Dan kita memang harus bisa kritis selain kita juga bakat di potensinya masing-masing, tapi kita juga harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh dewan juri, begitu. Oke, Mas Mirza. Ini untuk pertanyaan terakhir nih, Mas. Ya, ini kan di Indonesia nih banyak duta, Mas ya, banyak duta, betul, duta pariwisata, duta sampo, duta segala macam, atau duta-duta yang lain, Mas, yang di kampus mungkin banyak ya. Nah, untuk duta santri ini, Mas, perbedaannya dengan duta yang lain itu apa, Mas? Mungkin atau fokusnya nanti di mana itu khusus duta santri ini, Mas? Ya, baik. Jadi yang menjadi pembeda, yang menjadi keunikan itu terletak pada santrinya, Mas. Terletak dari santrinya. Santri itu yang saya tahu, yang saya nilai itu punya bakat, punya potensi, tapi masih belum ada wadah yang untuk menaungi itu loh, Mas. Ya kan, belum ada wadah untuk menaunginya. Santri itu sebenarnya punya bakat, punya potensi, punya hal-hal yang bisa dipersembahkan untuk pemerintah, untuk Indonesia dan lain-lain. Tapi memang wadahnya itu masih belum ada, gitu loh, Mas. Cara penyampaiannya itu masih belum ada. Nah, kini duta santri itu hadir untuk memberikan wadah, untuk memberikan fasilitas istilahnya ya. Fasilitas kepada teman-teman santri seluruh Indonesia untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya santri, menyampaikan semua potensinya, menyampaikan semua yang ada dalam santri, bahwa santri itu bisa berkontribusi lebih kepada pemerintah gitu loh. Dan alhamdulillah ini kan duta santri juga ada beberapa bidang, pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, pariwisata dan lain-lain sangat banyak. Total ada 10 nggak salah, ada 10 bidang. Dan itu santri masuk di berbagai bidang tersebut dan nanti akan fokus di berbagai bidang dan nanti siap untuk mengembangkan potensi-potensinya, mengembangkan sesuatu yang ada untuk Indonesia gitu loh. Jadi santri itu memang yang menjadi pembeda itu letaknya santri itu. Santri itu punya kualitas, bahkan itu kan kemarin alhamdulillah Mas, kemarin itu saya sempat mengikuti OPOP ya. OPOP itu adalah one product one pesantren. Itu memang one product one pesantren. Di situ adalah sebuah wadah bagi para santri gitu kan. Wadah untuk memberikan fasilitas kepada para santri untuk yang masalah pesantren yang mempunyai produk, pesantren yang mempunyai produk-produk lebih lah. Dan alhamdulillah saya bisa hadir tersebut. Pondok pesantren ini ada Mamba Ulum, Mas ya. Ini ada Mamba Ulum. Ini ada yang namanya produknya degan jelly, madu, kopi dan lain-lain, Mas. Ini memang pondoknya sangat luar biasa. Saya sempat kagum waktu awal masuk dengan berbagai potensi yang ada, dan santri itu memang sangat luar biasa, Mas ya. Dan di sini kita dilatih kewirausahaan, alhamdulillah. Dan itulah sebenarnya santri itu banyak sekali yang dimiliki, banyak kekuatan, banyak power lah untuk santri itu. Tapi tinggal
pemerintah bisa nggak sih mewadahi gitu loh. Ya, Oke, gitu. kita terima kasih sekali Mas Mirza, sangat luar biasa ya pengalaman Mas Mirza kita santri. Nah, sekarang mungkin karena sudah banyak sekali hal yang diceritakan, mungkin kita sudah sampai Sebenarnya masih pengen cerita lama-lama Mas ya. mungkin kita pengen bisa di bertemu next ya, lah, di gitu. Tapi ya memang podcast waktu yang selanjutnya gitu. Mas ya. Betul. Oke, ya baik pemirsa sekalian, kita sudah sampai di akhir acara. Terima kasih kepada Mas Mirza. sama-sama Sampai juga. jumpa lagi di podcast selanjutnya. Tetap nyalakan lonceng di channel Rumah Sedekah NU bersama Bank Jatim Syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman atau sahabat Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama yang ada di seluruh Nusantara? Oke, teman-teman semuanya, pada pagi hari ini kami dari tim Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama Jawa Timur ingin menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, dan pada pagi hari ini kita akan menyalurkannya. Oke, maka dari itu ikuti kami perjalanan kami bersama tim Rumah Sedekah. Mari kita ikuti semuanya. Let's go teman-teman. Maaf ya, gua telepon. Yesus disehat, amin, 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 amin,